Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri dari 2018C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam rangka mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatih oleh seorang guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Keberhasilan pelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuka dan menutup pelajaran, mulai dari awal hingga akhir pelajaran. Dan yang kedua adalah keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Waktu penyampaian mental siswa terhadap guru adalah hal-hal yang harus dipelajari oleh guru. Guru dapat melakukan usaha-usaha dengan memberi acuan dan membuat kaitan antara materi dengan apa yang akan dipelajarkan oleh siswa. Dan kegiatan membuka pelajaran ini bukan hanya sekedar untuk mengabsen, terus itu memberi salam, terus itu memberi tugas, dan lain sebagainya. Tetapi dalam membuka pelajaran ini, seorang guru harus bisa mengaitkan langsung dalam penyampaian materi pelajaran yang akan dipelajari. Dan selanjutnya adalah kegiatan menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran ini bisa dilakukan dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat penyampaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam mencapai proses pembelajaran. Biasanya hal-hal yang dilakukan oleh guru adalah merangkum kembali materi yang telah dipelajari oleh siswa tersebut, lalu memberikan soal-soal atau bahan untuk pengerjaan di rumah. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini juga tidak mencakup urut-urutan kegiatan rutin seperti memberi tugas di rumah, mencakup kegiatan yang ada kegiatan langsung dengan penyampaian materi pelajaran, ataupun memberi soal-soal untuk materi yang akan mendatang. Tapi biasanya guru-guru itu begini, kalau sudah waktunya selesai pelajaran, anak-anak pelajarannya sudah selesai, kita tutup ya, besok dilanjutkan kembali, lalu ucapkan salam. Sebenarnya kalau jadi guru itu tidak boleh kayak gitu. Kita harus menyampaikan ulang apa yang telah dipelajari oleh siswa tersebut. Kita harus merangkum dan memberi acuan, memberi asupan kepada siswa bahwa pelajarannya itu seperti ini, dan kalau perlu melakukan timbal baliklah antara guru dan siswa. Guru yang menanya apakah sudah paham apa belum, dan siswa yang menjawab. Kalau ada yang belum paham, silakan siswa yang bertanya, begitu. Dan kita lanjutkan pada slide berikutnya. Slide berikutnya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ini adalah konsepnya, konsep keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama adalah bermakna. Dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa, guru hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Contohnya, pada waktu pelajaran bahasa Indonesia, guru itu mengajarkan apakah yang dimaksud dengan cerpen. Jadi siswa itu mengerti cerpen itu apa, bukan hanya sekedar cerita pendek, tetapi harus mengulas semua isinya yang ada di dalam cerpen tersebut. Apakah unsur intrinsiknya, apakah unsur intrinsiknya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting dalam pelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Jadi tidak boleh amburadul. Kita harus menyampaikan secara perinci apa yang telah disampaikan, apa yang akan kita sampaikan oleh anak-anak kita. Dan slide berikutnya
Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran menarik perhatian siswa. Yang pertama adalah gaya mengajar guru. Guru hendaknya memverifikasi gaya mengajar agar dapat menimbulkan perhatian siswa. Misalnya, guru memilih posisi di kelas. Biasanya kalau seorang guru baru masuk ke kelas, ada yang langsung duduk, memberi salam, langsung melakukan stimulus. Ada juga yang berdiri dulu baru mengucapkan salam dan melakukan stimulus. Ada juga yang di tengah-tengah berdiri lalu mengucapkan salam, memberi kabar kepada anak-anak dan melakukan stimulus. Itu tergantung bagaimana cara guru agar murid-murid tersebut itu bisa menjadi senang dalam pembelajaran yang akan dilakukan dan tidak mengantuk, terutama itu. Dan yang kedua, penggunaan alat bantu mengajar. Nah, sekarang kan zaman modern. Biasanya kalau alat bantu mengajar itu kita menggunakan proyektor. Nah, dalam proyektor itu kita menampilkan gambar. Gambar apa yang akan ditampilkan itu akan menarik perhatian siswa. Contohnya, dalam bahasa Indonesia kita menampilkan gambar surat. Di situ ada 2 surat. Nah, murid-murid disuruh menebak itu termasuk surat apa anak-anak, apakah surat resmi ataukah surat tidak resmi, begitu. Dan yang ketiga, pola interaksi yang bervariasi. Variasi pola interaksi guru siswa yang biasa seperti guru menerangkan siswa, lalu siswa mendengarkan. Kadang ada guru yang menerangkan siswa, ada siswa yang menulis saja gitu, kan mendengarkan. Biasanya itu guru tidak harus langsung memberikan marah ya. Contohnya, tidak harus begitu. Guru harus memberikan teguran dengan halus, ditanya dulu apa masalahnya gitu. Dan kadang-kadang ada yang guru menerangkan, guru yang bertanya, siswa yang menjawab. Biasanya kalau tidak ada siswa yang menjawab, kalau guru yang kreatif akan mengajukan permainan seperti apa ya? Ya seperti menyanyikan lagu dan melempar pulpen, maka anak itu yang kena pulpen tersebut akan menjawab apa yang telah ditanyakan oleh guru. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Kalau nggak gitu, biasanya murid disuruh maju ke depan menulis pertanyaan yang akan ditanyakan oleh siswa tersebut. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi itu adalah tujuan prosedur membuka pelajaran untuk memilih secara hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Yang pertama adalah dengan kehangatan dan keantusiasan. Biasanya siswa ini suka kepada guru yang bisa diajak berbicara. Pokoknya guru itu harus bisa mengambil hati seorang siswa. Jangan jadi guru itu yang selalu memberi tugas tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini dan itunya, apa yang dimaksud dengan inti dari pembelajaran tersebut. Juga jangan jadi guru yang selalu mencemooh muridnya, selalu marah, selalu kasar kepada muridnya, tidak sabaran. Jangan menjadi guru seperti itu. Bahwasannya menurut saya, guru yang baik adalah guru yang bisa mendidik dan memberi kasih sayang kepada siswa tersebut. Contohnya seperti gini. Kalau saat kita menerangkan, ada seorang siswa yang tidur di kelas. Kita tanya, jangan langsung marah gini. Kamu kenapa tidur di kelas? Kamu lebih baik kalau mau tidur jangan ikut pelajaran saya, tidur di rumah, jangan di kelas. Sepertinya kalau guru itu, kalau menurut saya guru seperti itu tuh salah. Kalau saya, kita datangin dulu anaknya, terus itu kita tanya baik-baik, loh dek, kenapa kamu kok tidur gitu. Kalau jawabannya masuk akal, baru kita memberi asupan, memberi saran bagaimana caranya. Tapi kalau jawabannya tidak masuk akal, bolehlah kita memberi teguran terhadap anak tersebut gitu. Karena bahwasanya seorang anak yang bisa nyantol ke pelajaran itu tergantung gurunya. Gurunya baik atau tidak dalam melakukan
proses pembelajaran tersebut dan digemari apa enggak sama anaknya. Biasanya kalau murid tidak gemar terhadap gurunya, juga tidak gemar terhadap pelajarannya, seperti saya. Dan yang kedua adalah dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Guru ini dapat membangkitkan motivasi siswa dengan cara itu, rasa ingin tahu, dengan cara melakukan role play. Kita melakukan role play, contohnya kita membuat video dan anak melakukan video yang telah mereka lihat tersebut. Tentu anak-anak tidak akan ngantuk, dan selalu anak-anak itu sukanya itu tidak duduk saja, duduk diam dan mendengarkan. Itulah yang membuat mereka mengantuk. Jadi kita sebagai guru harus bisa menimbulkan rasa keingintahuan anak tersebut, bagaimanapun caranya, dan membangkitkan motivasi siswa tersebut juga bisa dengan kita saling sharing antara siswa satu dengan siswa lainnya dengan kita, begitu. Dan yang selanjutnya, dengan memperhatikan minat siswa. Cara memperhatikan topik pelajaran biasanya itu dilakukan dengan memperhatikan minat siswa. Contohnya, kita kan umpamanya guru hari ini menerangkan tentang cerpen. Cerpen itu apa anak-anak? Dikasih tahu apa itu cerpen, terus itu permasalahan yang ada di cerpen, dan kita membuat kelompok. Nah, kelompok itu terdiri ada 2 atau 3 anak atau 4 anak, tergantung dari tokoh dalam cerpen tersebut. Dan kita akan melakukan adegan. Jadi anak tersebut disuruh beradegan sesuai dengan sesuai dengan isi cerpen yang mereka dengarkan tersebut. Atau bisa juga tentang kita membuat cerpen. Anak-anak disuruh maju ke depan, suruh membacakan cerpen dan memperagakannya. Contoh lagi, membuat surat. Anak-anak disuruh mencari tentang surat pribadi. Anak-anak suruh membuat contohnya, langsung dikumpulkan ke depan. Nanti surat itu kita acak, kita kasihkan kepada anak-anak, kita ambil satu-satu. Ternyata contohnya anak B yang dapat. Anak B itu suruh maju ke depan, suruh membacakan surat pribadi tersebut. Apakah itu surat cinta, apakah itu surat dari orang tua, apakah surat untuk sahabat, apakah surat untuk teman. Yang penting anak tersebut harus maju dan membacakan surat tersebut. Nah, dengan begitu minat siswa akan terkuak dengan sendirinya. Oh, ternyata saya minat di bagian cerita. Oh, ternyata gini ya kalau membuat surat itu, gitu. Dan yang selanjutnya, mengemukakan ide yang bertentangan. Untuk menimbulkan motivasi siswa, guru dapat melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah atau kondisi-kondisi dari kenyataan sehari-hari. Misalnya, guru memberi pertanyaan. Anak-anak, apa perbedaan antara pantun dan gurindam? Padahal pantun itu juga mempunyai sampiran, gurindam juga mempunyai sampiran, pantun juga mempunyai isi, sampiran juga mempunyai isi. Pantun juga bisa teka-teki, gurindam juga bisa teka-teki. Lalu, adakah perbedaan antara pantun dan gurindam? Nah, kalau anak-anak yang merasa ingin tahu, anak-anak pasti gini. 1, oh saya Bu, mikir dulu. Ayo sekarang siapa yang akan menjawab? Saya Bu, perbedaan pantun gurindam gini. Ternyata yang satunya bilang, bukan Bu. Nah, dari semua pendapat anak-anak tersebut kita kumpulkan jadi satu. Jadi kita simpulkan apakah pada pantun dan gurindam tersebut mempunyai perbedaan, dan ternyata pantun dan gurindam juga mempunyai perbedaan dan persamaan. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Memberi acuan atau structuring. Memberi acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam
dalam mempelajari materi pelajaran. Nah, cara-cara ini dapat dilakukan oleh guru melalui hal-hal tersebut. Yang pertama, mengemukakan tujuan dan batasan-batasan tugas. Guru hendaknya memilih dahulu, lalu mengemukakan tujuan pembelajaran dan batasan-batasan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, agar mereka memperoleh gambaran yang jelas tentang ruang lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, anak-anak, hari ini kita akan melakukan analisis data. Nah, untuk itu tolong ambilkan peralatan kalian, seperti buku kalian ambil, pulpen jangan lupa. Nah, di situ kita akan mengumpulkan data-data. Kita akan menganalisis apakah data tersebut termasuk benar, apakah salah. Nah, di situ kita akan melakukan contohnya penghijauan. Di sana kita harus mencari data yang relevan. Apa itu penghijauan? Bagaimana caranya melakukan penghijauan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Pada permulaan atau pada saat tertentu selama penyajian pelajaran, siswa akan terarah usaha dalam mempelajari materi pelajaran jika guru dapat memberi saran-saran tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya adalah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah mencari unsur intrinsik dari cerpen. Nah, di situ sebutkan dulu unsur intrinsik cerpen itu ada apa saja. Ya Bu, yang pertama ada ini. Ya, yang pertama. Kamu yang pertama apa? Harus menjawab. Kamu yang kedua apa? Harus menjawab. Kamu yang ketiga apa? Harus menjawab, dan seterusnya. Lalu langkah berikutnya, setelah membaca cerpen, masukkan hal-hal yang ada pada cerpen tersebut, seperti pada unsur intrinsik cerpen ada penokohan. Penokohan itu ada siapa saja dalam tokoh tersebut. Yang kedua, alur, bagaimana alurnya. Yang ketiga, latar, bagaimana latarnya, dan seterusnya, begitu. Dan yang selanjutnya, mengingat masalah-masalah pokok yang akan dibahas. Misalnya, dengan mengingatkan siswa untuk menemukan hal-hal yang akan dipelajari. Contohnya, dalam cerpen itu ada kelemahan dan kelebihan. Coba kalian kemukakan kelebihan cerpen itu apa dan kelemahan cerpen itu apa, begitu. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah guru menjelaskan. Apabila ada murid yang tidak jelas, maka murid akan bertanya. Sebelum itu, apabila guru sebelum membuka pelajaran, maka kita akan menanyakan mata pelajaran yang lalu. Contohnya, anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang cerpen Bu, tentang pantun Bu. Dan apa yang kalian ketahui tentang cerpen dan pantun? Nah, seperti itu. Jadi guru itu harus memberi stimulus, memberi asupan kepada siswa. Oh, ternyata begini sebelum melakukan pelajaran. Oh, ternyata pelajaran sebelumnya seperti ini. Oh, ternyata ada siswa yang belum paham tentang pelajaran sebelumnya. Maka guru wajib mengoreksi kembali apa yang belum dilakukan oleh siswa tersebut, yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya, guru menjelaskan konsep atau pengertian lebih dahulu sebelum menyajikan bahan secara terperinci. Misalnya, dalam menjelaskan novel. Oh, jangan novel. Dalam menjelaskan surat aja, surat. Nah, guru ini harus menjelaskan
surat itu apa, surat itu dibagi atas apa, surat itu ada tingkatannya apa enggak. Nah, guru harus menjelaskan secara terperinci konsep-konsep yang akan dipelajari oleh murid tersebut, supaya murid sebelum mengerjakan soal, sebelum memulai pelajaran, memahami apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya, komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama adalah meninjau kembali. Meninjau kembali berarti mengulas pelajaran yang lalu. Yang pertama adalah merangkum inti pelajaran. Pada dasarnya, kegiatan merangkum inti pelajaran ini terdapat sepanjang proses pembelajaran. Contohnya, kita sudah mengulas semua pelajaran tersebut. Nah, lalu kita mengambil inti dari pelajaran tersebut, kita sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak mendengarkan apa yang telah kita sampaikan, dan anak-anak memahami apa yang telah kita sampaikan. Dan kalau tidak ada pemahaman terhadap tersebut, maka kita harus bisa memberitahu apa yang telah kita pelajari selanjutnya sebelumnya itu. Dan anak-anak biasanya kalau ada anak-anak yang malu, kita harus bisa respect pada anak tersebut. Contohnya seperti ini. Anak-anak, dari pelajaran tersebut sudah paham apa belum? Belum Bu, gitu. Yang belum paham dari mana? Baru kita menjelaskan belum kepahaman anak-anak itu dari mana. Dan yang kedua, membuat ringkasan. Membuat ringkasan ini, siswa tidak memiliki buku sumber atau siswa yang lambat belajar dapat mempelajarinya kembali. Jadi membuat ringkasan ini, anak-anak suruh menulis. Jadi kita meringkas kembali apa yang telah dipelajarkan. Biasanya saat guru menerangkan, anak-anak mencatat. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh murid yang kurang dalam pembelajarannya. Dan yang berikutnya adalah mengevaluasi. Cara-cara mengevaluasi adalah mendemonstrasikan keterampilan. Pada akhir satu penggal kegiatan, siswa dapat meminta untuk mendemonstrasikan keterampilannya. Nah, ini yang saya sebutkan yang tadi. Contohnya seperti anak-anak sudah membuat cerpen, lalu suruh maju ke depan membacakan cerpen tersebut, begitu. Dan yang selanjutnya, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Nah, ide baru tersebut itu contohnya setelah anak-anak membaca, adakah di sana tentang unsur-unsur dalam sebuah cerpen. Jadi anak-anak tersebut suruh melakukan instruksi. Oh, ternyata ada Bu, ada unsur-unsur dalam membuat cerpen. Nah, itu ada unsur intriksi dan ada unsur intriksinya Bu. Oh, ada lagi Bu. Ada selain unsur-unsur dalam membuat cerpen, ada kelemahan dan kelebihan dalam cerpen tersebut Bu. Gitu, seperti itu. Jadi anak-anak bisa merangsang pada otak mereka. Oh, ternyata dari ide-ide yang mereka dapatkan bisa dikumpulkan menjadi sebuah ide-ide baru. Dan selanjutnya, mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Guru dapat meminta siswa untuk memberi komentar tentang keefektifan sesuai demonstrasi yang dilakukan guru atau siswa. Misalnya, yang pertama kita melakukan role play. Nah, kita menunjukkan video kepada siswa. Nah, siswa tersebut harus memperagakan video yang telah mereka lihat. Video tersebut itu bertemakan tentang apa? Video tersebut berisikan tentang apa? Jadi murid-murid tahu bagaimana mereka mengekspresikan pada video tersebut. Oh, ini perbuatan baik. Oh, ini perbuatan jelek, begitu. Dan selanjutnya, soal-soal tertulis. Biasanya soal-soal itu dapat dikerjakan oleh siswa setelah melakukan pelajaran. Guru melakukan evaluasi, melakukan pembuatan soal. Jadi anak-anak itu bisa. Biasanya tuh guru itu soal itu dalam bentuk uraian, dalam bentuk tanya jawab, dalam bentuk tertulis, dalam bentuk
pemilihan A B C D E itu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya tujuan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, membantu mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari. Dan yang kedua, menimbulkan minat dan perhatian peserta didik pada apa yang akan dipelajari. Karena sesungguhnya minat terhadap peserta didik itu sangat penting. Karena dengan minatnya, apa yang mereka pelajari pasti bisa mereka pahami. Dan yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengetahui batasan-batasan tugas yang akan dikerjakan. Nah, ini membantu peserta didik untuk mengetahui batasan-batasan tugas. Batasan-batasan tugas ini jangan tugas merentet, terus jadi harus ada batasannya. Bagaimana kemampuan siswa tersebut mengerjakan tugas tersebut. Jangan sekali-sekali melakukan tugas di luar nalar siswa. Biasanya itu tugas di rumah dikerjakan 2 jam. Ternyata kemampuan siswa mengerjakan tugas tersebut lebih dari 2 jam. Itu tidak boleh sebenarnya. Harus sesuai dengan situasi siswa tersebut, kondisi siswa tersebut, dan batasan-batasan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang belum dipelajari dan yang belum dikenalnya. Yang selanjutnya, tujuan keterampilan menuntut pelajaran. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Apakah pendidik tersebut telah berhasil melakukan pembelajaran terhadap siswa, melakukan pemahaman terhadap siswa, dan apakah pendidik itu berhasil untuk memotivasi siswa dan siswa nyantol dengan pelajaran yang pendidik tersebut lakukan. Selanjutnya adalah manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pelajaran ini ada beberapa manfaat. Di antaranya adalah timbul keterampilan dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Siswa mengetahui dengan batasan dan pasti batasan-batasan tugas yang akan dikerjakan. Siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang akan diajarkan oleh guru dalam mengambil pembelajaran bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Siswa mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang mencakup dalam suatu peristiwa. Dan yang selanjutnya, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar siswa tersebut. Baik, itu dari saya, hasil presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, silakan dan saya akan bisa menjawab semampu saya. Dan jika saya tidak bisa menjawab, saya akan berkonsultasi dengan dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.